إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan kenikmatan demi kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah merupakan salah satu misteri takdir yang tak terduga. Siapa sangka orang yang mungkin semasa hidupnya dia bergelimang dengan dosa, namun ternyata di penghujung hayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan untuk memeluk agama Islam. Kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan satu ataupun dua amalan, sehingga dengan satu dua amalan tersebut ternyata menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam surga. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan tentang sebuah kisah seorang pemuda, di mana pemuda ini bernama Usairim dari Bani Abdul Ashhal. Sebagai sebuah catatan bahwasannya Usairim ini adalah seorang pemuda yang enggan untuk memeluk daripada Islam sebagaimana kaumnya. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika perang Uhud berkecamuk, beliau ketika itu turut serta bahu-membahu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama pun juga dengan para sahabatnya turut serta dalam peperangan tersebut. Dia menyerang musuh, memberikan perlawanan terhadap musuh, sehingga beberapa bagian daripada tubuhnya terluka. Sehingga di saat dia dalam keadaan terluka ini, di saat ia akan menghembuskan daripada nafas terakhirnya, ketika itu ditanyakan kepada Usairim ini tentang motif apa yang menjadikan kamu ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika ini engkau berperang hanya sekedar untuk mengangkat namamu supaya engkau dikatakan sebagai seorang pejuang, ataukah
apakah memang kamu ini berjuang di jalan Allah karena betul-betul untuk membela daripada agama Islam? Kemudian ketika itu dia menjawab bahwasannya aku mencintai agama Islam dan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku masuk ke dalam Islam dan aku turut serta berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat mendengar daripada jawaban daripada Usairim ini, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan pernyataan bahwasannya Usairim ini merupakan salah satu daripada penghuni surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah di atas mengajarkan kepada kita semua bahwasannya tidak sedikit orang yang semasa hidupnya mungkin bergelimang dengan dosa, sehingga kita tidak menyangka ataupun kita menyangka tidak ada satupun sisi kebaikan pada orang tersebut. Namun ternyata di penghujung hidupnya dia berubah. Di penghujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan 1-2 amalan. Begitupun juga sebaliknya, terkadang kita melihat ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena setitik kekufuran, namun karena setitik dosa, akhirnya seluruh amalnya gugur dan ternyata dia termasuk daripada penghuni neraka, waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya di dalam agama Islam, di dalam agama kita, tolak ukur kebaikan seseorang dilihat nanti daripada akhirnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada penutupnya. Maka dalam banyak ayat kita pun juga diingatkan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan, supaya ketaatan tersebutlah yang nanti menjadi akhir daripada kehidupan kita semua. Tapi jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, di saat kita mengetahui daripada konsep ini, bahwasannya amal itu tergantung daripada nanti akhirnya, maka hal ini pun juga jangan sampai menjadikan kita sebagai orang yang mengabaikan daripada kewajiban, yang meremehkan daripada dosa, yang mungkin dia mengatakan, tidak masalah hari ini saya berdosa, toh besok saya bisa bertobat. Padahal belum tentu pintu taubat tersebut terbuka bagi dirinya. Bisa jadi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia dalam kemaksiatannya tersebut. Maka sebagai seorang muslim, di dalam menjalani kehidupan ini, kita paling tidak harus berlandaskan akan 2 hal. Yang pertama yaitu raja, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, su'ul khatimah bagi ahlul maksiat memang mungkin belum tentu terjadi, sebab kebaikan di ujung hayat merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Di dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, ista'malah, maka Allah akan menyibukkannya. Ataupun dalam riwayat yang lain dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, maka kata Rasulullah SAW, assalahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut terpuji. Kemudian para sahabat bertanya,
Rasulullah, wa ma asalah. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut terpuji? Qala, maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih. Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya kesempatan untuk beramal saleh di penghujung daripada kehidupannya. Hatta yarda anhu man hauluh, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepada orang tersebut. Tapi permasalahannya jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, kita pun juga tidak diperbolehkan meremehkan yang namanya dosa, karena kita tidak tahu daripada takdir kita semua. Tidak tahu kita ini termasuk daripada bagian yang mana. Apakah di saat kita ini bergelimang dengan dosa, kita termasuk orang yang nanti akan menyesali daripada perbuatan dosa tersebut? Ataukah waliyadu billah sebaliknya, di saat kita bergelimang dengan dosa, ternyata Allah mencabut usia kita ketika itu, waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita bacakan, maka minimal ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasannya kesempatan untuk menjadi baik merupakan bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tertentu. Maka oleh karena itu jangan pernah kita bosan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun juga yang kita minta kepada Allah dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ini jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ini hidayah. Baik itu hidayatul taufik ataupun hidayatul bayan, atau sebaliknya, baik itu hidayatul bayan ataupun hidayatul taufik. Hidayatul bayan adalah hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan seperti ini. Adapun hidayatul taufik adalah hidayah dimudahkannya kita semua untuk melaksanakan daripada kebaikan yang kita dengar. Kemudian ada satu rahasia, kenapa seseorang bisa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang menjadikan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah disebabkan niat kotor yang ada di dalam dirinya. Bisa jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dia sebagai ahlul ibadah, kita lihat dia sebagai orang yang saleh, di hadapan kita demikian. Tapi ternyata di belakang kita, di saat dia sendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat dia beribadah kelihatan baik di hadapan kita, hanya untuk dilihat oleh manusia. Sehingga di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala membongkar daripada kebusukannya tersebut, dan ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Begitupun juga sebaliknya, rahasia yang menjadikan seseorang husnul khatimah adalah niat baik, niat jujur yang ada di dalam dirinya. Mungkin sekarang dia sedang bergelimang dengan dosa, akan tetapi di saat dia bergelimang dengan dosa ini, dia menyesal, ya Allah, kapan saya bisa taubat? Kapan saya bisa berlepas dari dosa ini? Dia punya niat jujur seperti demikian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan untuk bertobat, memberikan kepadanya hidayah untuk melakukan satu dua amalan, yang mana dengan amalan tersebut akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Suhail ibn Amr. Suatu ketika Suhail ibn Amr, dia melakukan perjalanan bersama dengan istrinya. Dia melakukan safar bersama dengan istrinya. Ketika itu di tengah perjalanan,
dia bertemu dengan sekawanan kelompok perampok, di mana perampok ini akhirnya menjarah dan mengambil daripada barang bawaan Suhail ini. Semua barangnya diambil, makanannya pun juga ketika itu diambil. Di saat si perampok ini mereka mengambil daripada makanan Suhail, akhirnya mereka pesta di situ. Mereka makan dengan begitu lahapnya makanan yang dibawa oleh Suhail. Tapi ada satu pemandangan yang membuat Suhail ganjal ketika itu. Apa itu? Ternyata dia melihat pimpinan daripada perampok ini tidak ikut makan. Dengan heran, Suhail bin Amr bertanya kepada pimpinan perampok ini, "Kenapa kamu tidak makan sebagaimana anggotamu yang lainnya?" Dia katakan, "Saya sedang berpuasa." Saat itu Suhail heran, bagaimana bisa kamu merampok, kamu melakukan kejahatan, tapi di satu sisi kamu berpuasa. Kemudian ketua perampok ini mengatakan, "Aku biarkan satu pintu kebaikan antara diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membimbing saya untuk bertaubat." Bayangkan Bapak-bapak sekalian, dia merampok tapi dalam keadaan puasa. Setelah sekian tahun berlalu, Suhail ternyata bertemu kembali dengan si kepala perampok tadi. Ia bertemu dengan kepala perampok tadi dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji. Ternyata benar, si kepala perampok ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya yang namanya kebaikan itu bisa mendatangkan husnul khatimah. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan as-salahu, ya, yang menjadikan orang tersebut terpuji, di mana asal itu maknanya adalah madu. Madu itu merupakan jenis minuman yang sangat bermanfaat. Jika misalnya madu ini kita taruh di roti, maka roti itu pun juga menjadi nikmat, menjadi manis. Begitupun juga dengan kebaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di saat mungkin kita bergelimang dengan dosa, maka iringilah dosa tersebut dengan kebaikan, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup daripada dosa-dosa tersebut dengan kebaikan yang kita lakukan. Allah katakan, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu dapat menghapuskan yang namanya keburukan-keburukan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkataan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di mana beliau mengatakan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah itu merupakan buah daripada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya. Maka oleh karena itu para ulama pada zaman dahulu mereka mengkhawatirkan tentang dirinya di saat sakaratul maut dan mencemaskan akibat daripada perbuatan dosa yang dulu pernah mereka lakukan.
Karena bisa jadi ada satu ataupun dua dosa yang ternyata belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu menjadi penyebab seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Seorang ulama yang namanya Abdul Aziz bin Abdul Wahab menceritakan bahwasanya dia pernah menjenguk seseorang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ketika itu orang-orang yang di sampingnya memandunya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata kalimat la ilaha illallah tersebut tidak mampu dia ucapkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi laki-laki ini ketika ditalkinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mampu untuk mengucapkannya. Malah yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan kekufuran, sampai dia meninggal dunia di atas kekufuran tersebut. Ketika itu Syekh Abdul Aziz ini menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang latar belakang daripada kehidupan pemuda ini. Dan ternyata benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata pemuda ini semasa hidupnya adalah pecandu minuman keras, dan dia belum bertobat dari dosa tersebut, sehingga di akhir hidupnya susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Syekh ini mengatakan hati-hati dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena yang namanya dosa dan kemaksiatan itu bisa menyebabkan seseorang su'ul khatimah. Sebagaimana dikatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan meninggal dunia dalam kebiasaan tersebut. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit dapat bermanfaat baik bagi khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Ala wassalli wasallim rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika latiful khabir faqala fi muhkam tanzil inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa lahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.